Baik, selamat pagi. Bertemu kembali pada mata kuliah Jokyu Kaiwa. Kali ini kita akan masuk ke bab ketiga, Bumpo Setsume. Bab ketiga itu judulnya Ibunkani Fureru. Jadi bersentuhan dengan budaya yang berbeda gitu ya. Kanji Ibunka, I-nya itu kotonaru. Jadi bunka itu budaya yang berbeda. Seperti biasa, buku J-Bridge to Intermediate Japanese ini ada 3 step. Kalau kita lihat, kalau yang kemarin di bab 2 Ryoko itu adalah Vietnam ya, utamanya cerita tentang Vietnam. Kali ini kita akan melihat cerita tentang Filipina. Filipin Deno Ryugaku Seikatsu. Di step kedua kita akan mendengarkan Filipin Jino Kokuminse. Step yang ketiga Kikoku Maeno Tai Daishipai. Pertama, kata bahasa apa yang kita pelajari di step 1? Kita akan belajar mengenai kanoke. Kano itu artinya bisa, jadi ke itu bentuk bisa. Ini sebenarnya Anda sudah pelajari di buku Mina yang Sokyu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk bisa. Misalnya nerarenai, oki rareru, ta shirabe rareta, mirarete, taberaremashita, miraremasu. Ini semuanya bentuk bisa. Ataukah tidak? Ya, ternyata tidak semuanya bentuk bisa ya. Kanoke wa dore desu ka? Jadi yang mana yang bentuk bisa? Nerarenai. Nerarenai ini bentuk kamusnya kan neru, tidur. Kalau bilang tidak bisa tidur, ya nerarenai. Jadi ini adalah bentuk bisa. Bagaimana dengan okirareru? Okirareru itu bentuk kamusnya dari kata okiru ya, bangun. Bangun jam 5, bisa bangun jam 5. Iya. Ini secara bentuk dia bentuknya adalah kanoke, tapi maknanya adalah songkego. Songkego. Bentuknya saja yang kanoke, tapi dia maknanya adalah songkego. Kenapa? Ya karena kita lihat subjeknya di sini adalah sensei. Jadi Pak Guru katanya bangun jam 5 setiap pagi. Kalau diterjemahkan menjadi kanoke kan, Pak Guru katanya bisa bangun jam 5 setiap pagi. Itu agak aneh ya. Jadi bukan makna bisa, tapi makna hormat, kata hormat. Bagaimana dengan yang ini? Kuko de kabang no naka o zenbu shirabe rareta. Di bandara isi tasnya semuanya diperiksa kan begitu ya. Nah, berarti ini adalah pasif ya. Shirabu, bukan shirabu ya, shiraberu, shirabe rareru. Walaupun sama, mirip rareru, tapi ini adalah bentuk pasif kalau kita lihat kalimatnya. Kemudian yang ini kanojoto detoshite iru no tomodachi ni mirarete shimata. Sedang kencan dengan pacar dilihat oleh teman, dan seperti itu terjemahan kalimatnya. Berarti ini juga ukemi atau bentuk pasif, dilihat, mirarete. Lanjut, sensei wa mo hirugohan taberaremashita ka? Nah, ini juga subjeknya guru. Ini bentuknya bentuk bisa. Apakah sensei bisa makan siang? Kan begitu aneh ya.
berarti dia bukan artinya bisa, bukan kanoke, tapi dia sonkego lagi. Kemudian yang terakhir, nishiko yang ni ikeba, kalau pergi ke taman barat, mada sakura ga miraremasu yo. Nah, kalau miraremas di sini walaupun dia sama dengan yang nomor 4 ya, mirarete, miraremas, mirareru, bisa lihat bunga sakura. Nah, ini berarti bentuk bisa kanoke. Oke, kita sudah lihat semuanya. Jadi yang bentuknya mirip-mirip itu ternyata bisa dia kanoke, bisa dia sonkego, bisa dia ukemi ya. Harus hati-hati membedakan ketiganya ini. Nah, ini ada bintang. Jadi kalau yang ada bintang, kalimat ada bintang itu berarti kalimatnya tidak benar. Di sini apa salahnya dia? Tanaka-san, kono mondai ga wakaremasu ka? Wakaraimas itu dari kata wakaru ya, mengerti, kemudian diubah ke bentuk kanoke, bisa mengerti. Wakaru jadinya wakarareru, wakararemasu ka? Ini salah kalimatnya. Kemudian yang ini, kono hongdana ni wa honga 500 satsu gurai ireru. Haireru ini bisa masuk buku 500 buku, lemari buku ini. Karena dia bentuk bisa kan. Hairu jadi haireru. Bagaimana dengan ini? Ini juga salah. Kenapa dia salah? Karena kata wakarimas sendiri sebenarnya sudah memiliki arti kemampuan. Jadi nggak perlu lagi diubah ke bentuk bisa. Ini juga hairu itu artinya kan masuk, tapi dalam hal ini bicara hongdana, rak buku, berarti dia memuat, sehingga ini juga tidak perlu diubah ke bentuk bisa. Hairu itu aja sudah ada makna bisa muat gitu ya, bisa menampung. Oke, kemudian kita lanjut ke yang step kedua. Ini tentang naru. Naru itu artinya menjadi kan ya. Anda juga sudah belajar. Nah, itu dia bisa digabung dengan kata sifat i, kata sifat na, kata benda, kemudian ada kata kerja juga, kemudian ada bentuk negatif, negasi. Ini diminta skuri kata, jelaskan cara pembentukannya. Bagaimana cara pembentukannya? Ya, kalau kita lihat yang pertama ini kata sifat i-nya hilang, diganti ku, ditambahkan naru ya. Kemudian kalau dia kata sifat na-nya juga tidak dipakai. Yang dipakai adalah ni naru. Kemudian kalau dia kata bendanya itu ditambahkan ni naru. Jadi sama seperti kata sifat na. Kemudian kalau dia kata kerja, ini cari bentuk kamusnya, kemudian tambahkan ni naru. Setelah itu yang terakhir, kalau dia bentuk negasi, hiteke, itu nainya i-nya dihilangkan sama seperti kata sifat i ya. Naku naru jadi nome naku naru. Oke, kemudian kita melihat arti dari bentuk naru ini apa. Ya, seperti biasa ini pertanyaannya menuntun ke jawaban. Ini ada dua kalimat. Tanaka-san wa nihon e kaete kitara ego ga hanasenaku natta so desu. Tanaka-san, jadi setelah dia kembali pulang ke Jepang, dia menjadi tidak bisa bicara bahasa Inggris. Jadi mungkin sebelumnya dia bisa bahasa Inggris, tapi setelah kembali ke Jepang karena nggak dipakai, dia jadinya tidak bisa bicara bahasa Inggris. Kalau yang nomor 7, mainichi eigo no kaiwa o renshu shiteiru ga mada josu ni hanaseru you ni naranai. Setiap hari latihan percakapan bahasa Inggris ya, tapi belum pintar-pintar juga. Ada dua kalimat, ini disuruh memilih dochira desu ka? Yang mana? Yang mana kalimat yang artinya gambatta kedo mada dekinai.
meskipun sudah berusaha tapi belum bisa. Dan yang satunya izen wa dekita ga ima wa dekinai. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Ya, ini gampang ya, kita sudah tahu. Jadi yang nomor 6 ini dulu bisa. Jadi waktu di luar negeri dia bisa bahasa Inggris, setelah pulang ke Jepang dia nggak bisa. Dan yang nomor 7 ini meskipun sudah berusaha tapi mada dekinai, masih belum bisa. Ini dua-duanya pakai naru ya. Cuman bedanya kalau yang di bawah bentuk negatif narunya, naranai, yoni naranai, anaseru yoni naranai. Jadi belum menjadi bisa bicara. Kalau yang atasnya anasenaku nata, menjadi tidak bisa bicara. Oke, kemudian ini ada yang harus diperhatikan lagi. Jadi kanji yang paling atas itu bacaannya cui. Senki hakuachi jugo nengo koro kara nihon ni kuru ryugakusei ga. Nah, ini ada tanda bintangnya. Jadi kita tidak boleh pakai fueru yoni nata. Tidak boleh. Kemudian saikin yato nihongo no sekatsu ni, nihon no sekatsu ni nareru yoni nata. Nareru itu menjadi terbiasa ya. Kalau yang di atas weru menjadi bertambah. Nah, itu nggak boleh pakai yoni nata. Yang di bawah juga yoni nata. Atau dalam arti tidak boleh pakai ni naru ya. Pola ni naru tidak bisa dipakai di sini. Selain dua kata kerja ini, weru, nareru, ada juga yang heru, ochiru gitu ya. Jadi kata kerja yang seperti ini kita tidak boleh menggunakan pola yoni nata. Ya, ditanya kenapa tidak boleh pakai? Alasannya adalah karena kata kerja yang seperti ini, weru bertambah, heru berkurang, ochiru itu jatuh gitu ya, nareru menjadi terbiasa. Itu karena sudah ada arti narunya, jadi sudah ada arti menjadi, jadi ada perubahan kan. Kalau weru bertambah berarti dari sedikit jadi banyak, heru sebaliknya dari banyak jadi sedikit, ochiru juga sama, dari atas jadi jatuh ke bawah, turun ke bawah. Itu sudah ada arti naru, maka kalau dikasih ni naru lagi di belakang itu double naru-naru, jadi menjadi ya. Sehingga tidak bisa dipakai. Sama seperti kasus yang tadi itu ya, yang misalnya Anda kalau masih ingat ini wakaru kan, wakaru itu mengerti, itu tidak bisa diubah menjadi bentuk bisa ya. Kenapa ya? Karena arti dasarnya sudah menyatakan kemampuan bisa gitu. Wakaru itu sudah bisa mengerti, memahami. Jangan lagi diubah menjadi wakarareru. Itu nanti double ya, malah salah seperti itu. Oke. Jadi ini contohnya. Heru itu artinya apa? Heru berkurang itu artinya sukunaku naru ya, menjadi sedikit. Jadi sudah ada arti narunya seperti itu. Oke, masih di step 1. Natekuru. Natekuru ini juga sama dari kata naru, kemudian ditambahkan kata kuru ya. Arah perubahannya datang mendekati si pembicara. Ini ada dua contoh kalimat. Terebi no nyusu wa hotondo wakaru yo ni natta. Jadi menjadi mengerti berita TV. Terebi no nyusu ga skoshi wakaru yo ni natte kita. Oke. Apa bedanya kalau pakai nata dengan natte kita gitu ya? Nah, di sini jawabannya sebenarnya ada di pertanyaannya. Yang mana artinya ima wa yoku wakaru dengan izen yori skoshi wakaru. Jadi dibandingkan dulu sekarang menjadi lebih mengerti sedikit. Demo mana yoku wakaranai. Tapi baru mengertinya mengerti sedikit, masih belum benar-benar mengerti. Oke, yang mana artinya itu? Nah, kalau kita pakai nata gitu ya. Nata itu berarti sudah selesai gitu ya. Berarti sekarang ima wa mo yoku wakaru. Sekarang sudah mengerti dengan baik ya. Jadi kalau
pakai nata. Tapi kalau nate kita itu masih dia bergerak perlahan-lahan, sehingga ini yang artinya Izeng Yori Skoshi Wakaru. Dibandingkan dulu sudah lebih mengerti, tapi masih belum benar-benar mengerti dengan baik. Seperti itu. Oke, kemudian ada bakari. Sini ada contohnya. Ayashi sang te undo shinai de tabete bakari iru wa ne. Ayashi nggak olahraga, makan aja kerjanya. Dakara futorun da yo. Ya, makanya dia jadi gemuk. Suzuki sang hiru gohan tabe ni ikanai. Gomen, kyou wa bento tabeta bakari nanda. Ada dua bakari, tapi penggunaannya beda ya. Kalau yang di atas pakai bentuk T, T bakari. Yang di bawah ta bakari. Oke, kita disuruh milih lagi nih. Dochira desu ka? Yang mana yang artinya ima chodo owatta. Sekarang baru aja selesai. Itu yang nomor 2 ya. Jadi tabeta bakari itu artinya ini. Ima chodo owatta. Sekarang baru aja selesai. Itsumo shiteiru. Itsumo shiteiru, selalu melakukan hal yang seperti itu. Nah, berarti itu adalah yang pertama. Tabete bakari, ya makan aja kan itu. Jadi selalu makan. Itsumo tabeteiru. Oke. Ini ditanya di depan bakari, kata kerjanya bentuk apa? Dona katachi desu ka? Kita sudah tahu nomor 1 itu te bakari, nomor 2 itu ta bakari. Kemudian selanjutnya ano fufu itsumo ishio de naka ga ii ne. Di suami istri itu kemana-mana selalu berdua, jadi kelihatannya mereka rukun ya. So ne 3 kagetsu mae ni kekkon shita bakari. Dakara ne ya baru menikah 3 bulan gitu ya. 3 bulan yang lalu baru nikah, jadi masih rukun. Kemudian di sini moshi watashi ima koko kara denwa shiteiru ndakedo. Saya nelpon dari bandara. So ima suita bakari, suita tokoro. Nah, ini mau menunjukkan penggunaan bakari dan tokoro ya. Kalau dilihat dari tata bahasanya dua-dua di depannya menggunakan kata kerja bentuk ta. Kekkon shita bakari. Ini kekkon shita tokoro. Ini suita bakari, suita tokoro. Jadi sama menggunakan bentuk ta. Tapi kalau yang di atas ini ada bintangnya, berarti kekkon shita tokoro di sini nggak bisa dipakai. Kalau yang di bawah suita tokoro bisa atau suita bakari bisa, dua-duanya bisa. Nah, pertanyaannya adalah doste desu ka? Kenapa? Ya, karena ini dari maknanya dilihat ya. Kalau ta bakari itu artinya adalah saiking. Jadi baru-baru saja gitu ya. Akhir-akhir ini juga kan. Kalau bahasa Inggrisnya recently saiking gitu. Tapi kalau ta tokoro owata suguatu. Jadi begitu selesai, segera begitu selesai. Jadi dari segi waktu ta tokoro itu memang lebih pendek dia. Kalau di atas kan 3 bulan nih, 3 bulan kan sudah lama. Jadi nggak bisa pakai ta tokoro. Tapi ta bakari bisa. Oke, kita masuk ke step kedua. Bumponya itu ada hikaku, taihi no hyogen. Jadi comparison ya, perbandingan, kontras. Tanaka-san yori Suzuki-san no hoga ego ga yosu. Jadi dibandingkan Tanaka, Suzuki itu lebih pandai bahasa Inggris. Suzuki-san ni kurabete Kimura-san wa ego ga yosu dewa nai. Dibandingkan Suzuki, si Kimura itu tidak pandai bahasa Inggris. Tanaka-san wa Kimura-san hodo ego ga yosu dewa nai. Tanaka tidak sepandai
Kimura bahasa Inggrisnya gitu. Oke, pertanyaannya, yang paling pandai bahasa Inggrisnya siapa? Ya sudah jelas si Suzuki ya. Oke, ini terbalik susunannya. Mohon maaf. Jadi yang paling bodoh ya si Tanaka, karena Tanaka katanya yang di terakhir kan tidak sepandai Kimura bahasa Inggrisnya. Oke, kita lanjut. Masih tentang Hikaku. Tanaka-san wa onko daga, Suzuki-san wa kiga michikai. Kalau kiga michikai Anda cari di kamus artinya cepat marah ya. Lawan katanya itu onko. Jadi ini orang yang sifatnya baik itu onko. Tanaka-san wa onko da, sore ni taishite Suzuki-san wa totemo kiga michikai. Tanaka-san mo Suzuki-san mo akarukute yasashi seikaku da. Jadi keduanya memiliki sifat yang akarui dan yasashi, ceria, baik hati. Oke, ini kita ditanya yang mana yang artinya Tanaka-san to Suzuki-san no seikaku wa onaji. Yang artinya Tanaka dan Suzuki memiliki sifat yang sama, itu kalimat yang mana? Ya, kita sudah tahu yang adalah penggunaan dari mo ini kan, juga berarti Tanaka juga Suzuki juga sifatnya adalah sama. Ini yang nomor 6. Tanaka-san to Suzuki-san no seikaku wa chigau. Sifat dari Tanaka dan Suzuki berbeda. Ya, itu yang kalimat yang mana? Ya, kita juga sudah tahu. Ini penggunaan ga itu kan tetapi. Gitu. Tanaka baik hati, tetapi Suzuki pemarah. Sore ni taiste. Kalau Anda lihat kata tai ini sama dengan taihi ya, kontras, jadi perbandingan. Oke, jadi 4 dan 5 itu sifatnya berbeda kedua orang tersebut. Jadi untuk menyatakan sifat orang yang berbeda, kita bisa menggunakan sore ni taiste atau pakai menghubung ga yang gampang ya, tetapi gitu. Oke, nah lanjut. Sekarang Yoda. Egakang no mae de. Jadi situasinya di depan gedung bioskop. Kono ega omoshiroi so desu ne. Kalau Anda lihat omoshiro ya, bukan omoshiroi, mohon maaf. Sono ega omoshiro so desu ne. Jadi kalau i yang dihilangkan berarti kelihatannya. Kelihatannya filmnya menarik. Film ini menarik. So desu ne. Ja, kore o mimashou ka. Oke, kalau gitu kita nonton yang ini aja. So shimashou. Sugi wa nanji kara desho? Berikutnya jam berapa ya? Ima chodo owatta yo desu ne. Owatta yo desu yo gitu. Oh, ini kelihatannya sepertinya baru aja selesai filmnya. Ora, itu kata kesan detekimashita. Ya, dari mana dia mengambil simpulan bahwa filmnya sepertinya baru selesai? Ya, ini karena banyak orang keluar kan dari gedungnya. Oh, berarti filmnya baru selesai. Honto desu ne. Kono ega yappari omoshiroi yo desu ne. Sepertinya memang filmnya menarik ya. Dari mana dia mengambil kesimpulan ini? Minna niko-niko shite imasu yo. Ya, semua orangnya senyum-senyum. Ya, habis nonton film senyum-senyum. Berarti filmnya sepertinya menarik. Kalau yang di atas omoshiro so itu nggak ada keterangan tambahan ya, tapi di depan ini kalau Anda lihat di sini egakang no mae ya. Jadi kalau di depan gedung bioskop biasanya apa yang kita bisa lihat? Posternya ya. Jadi kita melihat poster, hanya melihat poster kita berpikir kelihatannya filmnya menarik gitu. Tapi kalau pakai yo ini ada pertimbangan lainnya. Lihat situasi yang lebih luas. Oke. A-san to B-san wa hajime doshite kono eiga wa omoshiroi to omotta no deshou ka. Jadi kenapa si A dan si B berpikir bahwa film ini menarik? Kangaete mimashou, coba dipikirkan. Kedua orang itu sekarang ada di mana? Apa yang sedang mereka lihat sambil mereka bercakap-cakap gitu ya. Oke, jadi kita sudah bahas ya, karena mereka di depan gedung bioskop di Gucci no Mae, mereka mungkin melihat tambang, jadi ada posternya yang dilihat,
Kemudian mereka berpikir filmnya menarik. Bisa wadoste ima ega ga wata to wakarimasu taka. Kenapa si B bisa tahu bahwa filmnya baru selesai? Mata doste kono ega wa yappari omoshiroi to omoimasu taka. Kemudian bagaimana dia juga bisa berpikir bahwa filmnya memang menarik? Ya, karena dari gedung bioskop ada banyak orang keluar kan? Itu gak takusan kita kara. Kemudian minna niko niko shiteiru kara. Oke, ini sebagai simpulan apa bedanya yo dengan so gitu. Ya, kalau so itu hanya kesan yang dari apa yang dilihat saja, ada mita inso. Sedangkan kalau yo jibun ga mite suisoku shita. Jadi kalau Anda lihat tadi kan ada banyak orang yang senyum-senyum gitu. Jadi informasinya ada tambahan gitu. Bukan hanya lihat dari poster aja gitu. Jadi kita bisa menduga suisoku dari apa yang kita lihat. Kalau yang so itu hanya kesan saja, kesan dari apa yang kita lihat. Kalau yang di bawah suisoku, dugaan dari apa yang kita lihat. Oke. Kita lihat contoh yang lain supaya lebih paham. Tanaka sang wa kino to onaji satsu kiteiru. Si Tanaka pakai baju yang sama seperti kemarin gitu. Kino wa zangyo de. Kemarin dia lembur. Kekyoku ie ni kaere nakata yo desu. Jadi sepertinya dia karena lembur dia tidak pulang ke rumah gitu. Makanya hari ini pakai baju yang sama seperti kemarin gitu. Yang kedua, Suzuki sang no musume wa kawai kute maru de ningyo no yo. Nah, anaknya si Suzuki ya, putrinya Suzuki itu kawaii, imut, manis gitu ya. Kawaii biasanya untuk anak kecil. Maru de ningyo no yo, jadi seperti boneka gitu. Oke, kita disuruh memilih jibun no kangai yo hanashiteiru no wa dochira desu ka? Yang mana yang kita sedang mengutarakan pikiran kita sendiri. Kemudian yang pertanyaan nomor 5, niteiru to iu imi no bun wa dochira desu ka? Yang mana yang artinya niteiru, mirip. Ya, ini gampang ya. Kita sudah tahu bahwa nomor 1 ini mengatakan pikirannya sendiri gitu ya. Kita menduga sepertinya dia lembur. Dari mana kita dasar dugaan kita ya dari baju yang dipakai kok sama seperti yang kemarin gitu. Jadi sepertinya dia tidak pulang. Nah, kalau yang ini ningyo no yo itu artinya niteiru, mirip boneka, seperti boneka. Jadi yodes ini ada dua arti. Yang pertama suisoku, dugaan. Yang kedua adalah niteiru, menyatakan kemiripan. Lanjut, bumpo yang lain di step kedua adalah yona kigasuru. Kono mondai chotto musukashi sugita yo desu ne. Hora, hotondo no gakusei ga machigaete imasu yo. Jadi sepertinya soalnya terlalu sulit. Sebagian besar murid tidak bisa mengerjakannya, jadi salah. Honto desu ne. Ya, sepertinya begitu. Dan yang nomor 2, kono mondai chotto musukashi sugiru yo na kiga shimasu ne. Doste desu ka? Doste te iwarete mo tada nanto naku. Ya. Kita lihat pertanyaannya dulu ya, karena jawabannya ada di pertanyaan. Hakiri ryu ga nai kedo. Jadi tidak ada alasan yang pasti, tetapi saya pikir seperti itu. Itu yang mana? Ya, kita sudah tahu karena ini ada kata kuncinya kan. Doste
te iwarete mo. Dan nonton aku ya. Jadi sepertinya begitu. Saya nggak bisa berikan alasan yang jelas. Nah ini adalah akiri ryu ganai. Tidak ada alasan yang jelas, tapi dia berpikir seperti itu. Berarti yona tiga shimasu. Ini artinya adalah ini. Kalau yang atas ini kan yodesnya itu ada alasan yang jelas. Sepertinya soalnya terlalu sulit. Kenapa bisa bilang begitu? Ya ini banyak yang machigaete ita, banyak yang salah gitu ya. Mahasiswanya jawab salah. Jadi kalau Anda tidak ada alasan yang jelas, di belakang yo-nya pakai tiga shimasu. Yona tiga shimasu. Jadi kalau Anda punya alasan yang kuat, ya, dasar perkiraan Anda itu ada alasannya, pakai yodes gitu aja sudah bisa. Oke, ini yang terakhir di step ketiga, te shimau. Ini juga sudah belajar sebenarnya, kita hanya pengulangan aja. Kono hon wa sugoku omoshiroi node ichinichi de yonde shimaimashita. Buku ini sangat menarik, saya habiskan dalam waktu 1 hari bacanya. Nomor 2, sensei sumimasen, sukudai wa wasurete shimaimashita. Pak guru, maaf, lupa buat PR gitu ya. Yang kedua, tabako wa karada ni warui to wakate iru keredomo. Jadi meskipun tahu bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan, chikaku ni aru to sui sutte shimau. Jadi kalau ada di dekatnya gitu, tanpa sadar dia merokok. Maksudnya kalau ada rokok gitu ya, ada rokok di dekatnya orang ini, dia tanpa sadar dia ngambil, dia merokok seperti itu. Oke, ini ada 3 te shimau. Sekarang kita tinggal cocokkan yang mana artinya yang mana. Yang pertama ada arti mo owatta, sudah selesai. Nah itu adalah yang mana? Kita tahu ya, ini sudah selesai baca kan tadi ya, yonde shimaimashita. Jadi mo yomi owarimashita. Dan yang kedua, muisiki ni suru. Muisiki ini artinya tanpa kesadaran ya, tidak sadar. Suru melakukan dengan tanpa sadar. Ya yang merokok tadi itu ya, sutte shimau. Yang terakhir, kokai shiteru. Kokai itu adalah penyesalan. Ini berarti yang kedua, wasurete shimaimashita. Oke. Lanjut, masih ada sumori. Fuyu yasumi wa onsen de nomiri suru sumori desu. Anda juga sudah belajar ya, sumori itu artinya kan bermaksud. Jadi bermaksud santai-santai di onsen waktu liburan musim dingin. Kanojo okora seru sumori wa nakatta ga watashi no iikata ga warukatta rashi. Jadi saya tidak bermaksud membuat pacar saya marah atau dia marah, tetapi sepertinya cara berkata saya yang kurang bagus. Ryori no hon ni kaite aru tori ni sukutta sumori desu ga zenzen chigau aji ni natte shimaimashita. Ya. Jadi padahal sudah bermaksud membuat sesuai dengan yang tertulis pada buku resep gitu ya, tapi ternyata hasilnya sama sekali berbeda rasanya. Oke, kita tinggal cocokkan juga. Ini ada 3 sumori, berarti sumori itu punya 3 arti ya. Yang pertama, soyu kimochi wa nakatta, yote shinai kekka ni natte shimatta. Jadi tidak bermaksud seperti itu, atau yote shinai kekka ni. Jadi bukan yote ya, mohon maaf, yoso ya. Yoso itu tidak seperti yang dibayangkan hasilnya. Nah itu kita sudah tahu, itu nomor 2 ya. Jadi tidak bermaksud membuat marah, tapi ternyata dia marah. Sumori wa nakatta.
Kemudian yang kedua, jibung dewa nani nani to omote itaga honto wa nani nani dewa nakata. Jadi sebenarnya dia berpikir bahwa seperti ini, tapi ternyata tidak seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang nomor 3 kan. Jadi dia bermaksud membuat sesuai buku resep, jadi hasilnya pasti enak, ternyata kenyataannya rasanya sama sekali berbeda. Yang ketiga, jibuno yote, itu berarti yang pertama. Ini bagaimana kita membedakannya makna 1, 2, dan 3? Ya, Anda lihat kalau misalnya yang yote itu sumori des gitu ya, pola yang dipakai. Tapi kalau yang ini jibun dewa nani nani to omote itaga hontowa nani nani dewa nakata. Ini ada kata ga di sini, tetapi gitu ya. Si pembicara berpikir seperti ini, tetapi sebenarnya atau kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini ada kata ga di sini. Sumori desu ga. Jadi kata kuncinya di sini desu ga. Sedangkan kalau yang nomor 1 yote si bukan yote lagi, yoso ya. Yoso shinai keka. Jadi hasil yang tidak dipikirkan sebelumnya, tidak dibayangkan. Itu sumori wa nakata, itu pakai bentuk nai di belakang sumori. Sumori wa nakata ga. Jadi dari pola ini kita bisa menentukan maknanya yang mana. Lanjut, nakereba naranai. Ini juga sudah belajar, artinya harus kan ya. Nihon dewa gohan o taberu toki cawan o tede motte tabe nakereba naranai. Jadi kalau di Jepang ketika makan nasi kita harus cawang o tede motte, kita harus pegang mangkok nasinya itu. Tapi kalau di Korea angkoku dewa gohan o taberu toki, ketika makan nasi cawang o tede motte tabete wa ikenai, tidak boleh kita pegang mangkok nasinya. Oke, pertanyaannya, cawang o tede motte taberu to mana ga warui baru kumieru. Jadi yang mana yang kelihatannya tidak sesuai etiket kalau kita pegang mangkok nasinya ketika makan. Apakah di Jepang atau di Korea? Ya, kita sudah tahu di Korea. Ini berarti di Jepang gitu. Kalau kita tidak pegang malah managa waruku mieru. Kalau tidak dipegang mangkok nasinya malah tidak bagus. Jadi ditaruh di meja gitu aja, kita pegang sumpit aja, itu tidak bagus. Pegang mangkok nasinya. Masih tentang nakereba naranai. Nihon dewa soba ya udon taberu toki, ketika makan udon dan soba di Jepang, oto tatete nakereba naranai, kita harus mengeluarkan suara. Dan di bawah nomor 4, oto tatete moi, kita boleh mengeluarkan suara. Ini pertanyaannya adalah sukai kata ga tadashi no wa dore desu? Dore to dore desu? Jadi yang mana yang benar cara pakainya? Apakah nakereba atau temoi? Ya, nomor 5 juga sama. Kei wa nichiyobi nanode, karena hari ini adalah hari Minggu, kaisha ni itte wa ikenai, harus pergi ke kantor. Di bawahnya kaisha ni ikanakute moi, boleh tidak pergi ke kantor. Oke. Ya, kita sudah tahu jawabannya. Ini nomor 4 dan nomor 6. Karena hari Minggu kan seharusnya libur, berarti tidak usah pergi ke kantor. Boleh mengeluarkan suara, jadi tidak wajib ya mengeluarkan bunyi waktu makan ramen dan udon. Bukan ramen ya, soba di sini, soba. Ya sebenarnya ramen juga, karena ini pakai kata iya ya. Berarti ada lagi yang lain. Oke, masih ada lagi. Wake ni wa ikanai. Tashi wa osake ga hotondo nomenai desu.
今日は運転をしなければならないからお酒を飲むわけにはいかないんです。お酒が弱い、あるいは全然飲むことはできないという意味のbunga, yang mana yang artinya lemah terhadap alkohol, sama sekali tidak minum gitu ya. Ya kita sudah tahu nomenai itu yang pertama ya. Kalau yang kedua berarti yang ini, osake wa nomeru ga, bisa minum sake tapi kyo wa ryu ga atte, hari ini karena alasan tertentu nonde wa ikenai, tidak boleh minum. Kalau di sini alasannya adalah unten wa shinakereba naranai, karena harus nyetir. Jadi nomu wa ke ni wa ikanai. Ya, saya nggak bisa minum karena ada alasan tertentu gitu ya. Nonde wa ikenai, tidak boleh minum karena alasan tertentu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya wake ni wa ikanai. Wake ni wa ikanai itu adalah tewa ikenai ya. Jadi tidak boleh gitu. Tidak boleh minum, tapi ada alasan tertentu. Oke, semoga dapat dipahami. Seperti biasa, silakan kerjakan tugasnya, buka oase, lihat tugasnya apa, kerjakan cokai dan sakubung ya, seperti biasa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tugas Anda. Baik, selamat pagi, terima kasih.